Kita akan mendengarkan firman Tuhan, pembacaan Alkitab yang terambil dari Kidung Agung pasal 3 dan 1 Petrus pasal 3. Nanti Ibu Nerliana dan Ibu Sarma bersiap sebelum kita mendengarkan pencerahan firman Tuhan dari Pastor Paul Zhang. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti Bapak Rolmonik yang akan berdoa. Silakan Pak Rolmonik. Terima kasih Bu Cinta. Jelas ya Bu? Jelas. Suara-suara di belakang tidak terganggu kan ya? Tidak terganggu. Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ucapan syukur dan pemeliharaan. Juga Tuhan, puji-pujian yang sudah kami naikkan Bapa. Biarlah ini boleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami yang rindu untuk mendengar firman-Mu Bapa, bahkan yang akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Urapi rekan-rekan yang akan membaca firman-Mu, para lektor Tuhan, bahkan yang akan membawa firman-Mu Tuhan, Pastor Paul Tuhan berkati, dan juga kami yang mendengar di Zoom, bahkan di live YouTube, bahkan yang akan mendengarkan siaran ulang ini Tuhan. Biar semua menerima berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih Pak Rolmonik. Terima kasih. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kidung Agung pasal 3, nanti Ibu Nerliana ya, ayat 1 sampai 11 seluruhnya, dan Ibu Sarma 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22. Ya, silakan Ibu Nerliana dibuka. Baik, terima kasih Bu Cinta. Shalom Bu Cinta. Shalom Bu Sarma. Shalom Pak Toto, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Salam saudara kami yang akan nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Kidung Agung 3 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari, tapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling kota, jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan, kucari dia, jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumahku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang, atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang, karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Putri-putri Sion, keluarlah.
Dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Demikian pembacaan firman. Makasih Bu Narliana. Silakan Ibu Sarma, 1 Petrus 3. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22. Ya. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Kamu, hai suami-suami, hiduplah bijak sebagai kaum yang lebih lemah, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut. Takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus Yesus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, untuk orang-orang yang tidak benar, kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh
sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh hiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Kita akan mendengarkan pencerahan firman Tuhan yang berjudul Pelakor. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, membimbing menuntun hidup kita, berkenan sama Tuhan ya. Di hari-hari yang jahat ini, orang-orang bisa melakukan banyak sekali ya perbuatan-perbuatan yang mengerikan, saudara, yang bahkan waktu Anda kecil pun Anda nggak pernah mikir mau melakukan itu, saudara ya. Waktu Anda kecil Anda nggak pernah kepikiran untuk sampai sejauh ini, saudara ya. Tetapi di hari-hari yang mengerikan ini, saudara ya, semua apa saja bisa terjadi, saudara. Ya. Nah, ketika kita bilang pelakor, pebinor, perebut laki orang, perebut bini orang. Ada, saudara, yang pernah bermimpi untuk menjadi perebut laki orang atau perebut bini orang? Rata-rata nggak ada yang mikir. Tapi saya pernah ketemu, saudara ya, satu komunitas. Ya, anak-anak ini bilang, loh kamu kenapa nggak sekolah? Kenapa sekolahnya males-males? Saya mau coba kasih motivasi dia ya. Iya om, soalnya ngapain kita sekolah mah cuma buat seneng-seneng aja. Hidup cuma sekali om, nikmati aja. Loh, saya tanya sama si cewek ini kan anak gadis-gadis ini, anak-anak SMA. Loh, kamu enggak kepengen jadi pengusaha atau kamu jadi karyawan di ngapain om? Dia bilang begitu. Terus nggak usah sekolah pinter-pinter, kita juga bisa jadi kok sekretaris, jadi di ini, jadi loh gimana bisa? Kamu nilainya jelek ya nggak bisa lah, saya bilang begitu kan. Ya gampang om, ya kita kan nanti baik-baikin aja sama bosnya. Sambil manja-manja gitu saudara. Loh baik-baikin gimana? Nggak bisa loh, orang kerja tetap kerja. Ya enggak lah om, dia bilang begitu ya. Bagaimana? Ya enggak, saya bergidik saudara ya. Begitu dia, saya ngerti maksudnya dia saudara ya. Waktu saya di Bali, ya saya banyak interview orang, ya. Saya waktu itu masih baru kepala cabang ya. Kita baru cabang 1, karyawannya cuma 20 saudara ya. Staff saya 20. 2 tahun kemudian ya staff saya ratusan saudara ya. Kita ada pegang 30 toko, 3 cabang, saya pegang 3 cabang, 30 toko ya, GM area regional manager lah gitu ya. Saya interview saudara. Orang ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera, ada perantauan ya. Cantik saudara, ya namanya buat customer service saudara ya. Nilainya tahu berapa sekolahnya saudara? Rata-rata ya IPK-nya 2,2, 2,3. Tapi cantik-cantik, kempling-kempling saudara. Kalau dijak ngomong kita ngobrol-ngobrol nggak nyambung saudara. Dan universitasnya universitas apa? Abal-abal, embu. Ya, pokoknya nggak jelas saudara. Nah, terus saya tanyain macam-macam nggak ada yang nyambung. Tapi selalu dia terakhir kalau dia lagi mau meninggalkan kantor, dia melirik ke saya dengan genit, saudara ya. Ada yang nekat jiwit saya, saudara. Pura-pura ketawa. Ah, Bapak ini gimana sih sambil jiwit tangan saya dalam hati. Wah, ini dia ini yang bikin perkara ini. Ya, saudara. Aduh, datang interview, saudara. Wah, ngejar pakai belahan gini-gini. Wah, gedenya apemnya gede, bukan apem ya. Melon sudah gede-gede ditonjol-tonjolin begitu. Dalam hati gila nih, ini lagi milih buat
buat orang jual, saudara ya. Ini mah milih buat jualan dalam hati saya. Terus saya tanya sama HRD-nya, kamu kok cari semua yang diterima yang begitu-begitu sih, saya bilang begitu kan. Ini mana bisa jualan mereka. Oh bisa Pak, ini HRD-nya kegeblek lagi. Bisa Pak, kalau perlu kita jual mereka. Ini orang edan pikirannya. Saudara. Tapi memang itu terjadi, saudara ya. HRD ini geblek ya, HRD ini geblek, berarti kamu ini geblek. Saya bilang. Kamu ini marahi dosa, tapi bilang gitu, ada orang Jawa, saudara ya. Kamu ini marahi dosa. Cari yang genah, cari yang genah. Dicarikan genah hiteng-hiteng, geblak-geblak, saudara. Aduh, saudara mumet, rambutnya mambu-mambu, saudara. Mumet ya, memang gimana? IP-nya berapa? 3,5, 3,6. Kamu nggak bisa cari yang kayak kemarin, tapi IP-nya 3,5 lah. Susah, Pak, bayarannya. Yang begitu kerjanya ada di Jakarta semua. Waduh, mumet, saya bilang. Wah, mumet, bro. Aduh, kamu nih. Kita. Tapi ini hanya ini ya, saudara, guyonan ya, saudara. Tapi memang intinya apa, saudara? Memang dari mudanya mereka didesain, saya mau cita-citanya merebut laki orang, saudara. Jadi bos, jadi istrinya bos. Mereka mempercantik diri, itu segala macam. Kawin sama orang kaya, udah cita-cita mereka tercapai. Masalah nanti dicerai, masalah nanti urusan nanti dicerai kan tetap dapat bagian. Oh begitu udah cerai, jahat-jahat, kejam-kejam mereka, saudara ya. Hati-hati, saudara. Cuma hati-hati. Wah, mereka begitu masuk, mereka sudah ini ya, mereka kawin siri, saudara. Begitu mereka nanti bosnya mau ninggalin, wah, diteror, saudara. Saya ingat itu dulu ya, pegawai BPK itu ya, ketua BPK atau pegawai eselon tinggi ya, pejabat BPK itu ya, Gatot siapa itu ya, yang bunuh Holly itu ya. Memang cita-citanya mau ngerebut laki orang, saudara. Sama ya, ini di Bali lagi. Saya nggak cerita orang Bali ya, ini cerita karena ini orang-orang dari luar Bali, saudara ya. Bukan wayan, bukan made, bukan pakaian apalagi, bukan ya, bukan pakaian, bukan. Tapi memang di Bali itu kan seluruh dunia datang ke situ dan seluruh Indonesia datang di situ, saudara, bekerja di situ, ya kan. Nah, kesempatan, mereka juga sama ini Bali lagi ceritanya. Laki-laki ini badannya bagus-bagus, ganteng-ganteng, saudara ya. Jadi saudara bergidik kalau saudara tahu ini kerjaannya apa, saudara. Gigolo, saudara. Ganteng-ganteng, imut-imut, saudara ya. Masih umur belasan tahun. Ya, kerjanya ditanya, kamu kesini ngapain, Dek? Mau jadi gigolo, Mas. Serius, saudara ya. Loh, kenapa bisa? Iya, dia cita-citanya memang mau cari bule-bule, ya, nganter-nganter, ditidurin, ya kan. Terus dia jadi dibawa ke Amerika, dibawa ke Jerman atau ke Australia. Memang itu cita-citanya mereka. Jadi mereka fitness, ya mereka terus setiap hari di pantai jemuran, ya apa segala macam walaupun bokeh, nanti ada bule datang apa segala mereka nawarkan bantuan, nggak bayar. Mereka baik-baik sekali. Memang cita-citanya mau jadi gigolo. Terus bule ini jatuh hati dan dibawa. Bulenya cantik-cantik, saudara. Ya memang setengah baya ya, umur 30, umur ya. Anak ini belasan masih umur 19, 20 tahun, saudara. Memang cita-citanya mau ke sana. Ya, dan itu mengerikan. Itu ya, jangan bilang akhir zaman sebetulnya. Dari zaman ke zaman itu selalu ada. Dan niatan untuk seperti itu jalan pintas itu selalu ada, saudara. Makanya didik anak-anakmu, saudara. Untuk jangan silau dengan harta. Untuk jangan, saudara, dikit-dikit uang, harta. Bling-bling kalau ngeliat berlian, saudara. Sehingga ketika dia benar-benar lagi jatuh, lagi susah, dia terobsesinya pengen barang mewah, barang apa. Oh, anak saya emang nggak boleh, saudara, pakai barang mewah. Kita punya duit pun nggak boleh, saudara. Barang bagus, tapi nggak boleh barang mewah. Kita kasih tahu, kamu lihat, pernah suatu ketika kasih barang mewah, kepikiran terus, sengsara kan, saya bilang. Sengsara, hatimu jadi nggak enak. Coba barangmu yang biasa-biasa saja. Ajari anak-anakmu itu dari kecil, saudara, hidup sederhana.
Begitu anak-anakmu kepengin barang mewah, dan Anda latih dia namanya dari kecil dipakein barang-barang mewah, saudara ya. Oh jangan saudara, ajari anak-anakmu sederhana, cantik itu bukan mewah loh saudara ya. Ana itu anak orang kaya istri saya itu ya. Tapi nggak pernah pakai barang, ini memang nggak diajarin di rumah pakai barang mewah saudara. Tapi kalau pakai pakaian apa saja selalu bagus. Apa namanya itu ya kalau begitu ya? Ada yang namanya itu ya, kalau pakai pakaian apa saja selalu bagus. Orang-orang pada iri kalau dia pakai baju apa mesti bagus ya. Di gereja itu pada jengkel kalau dia udah, yuk milih seragam buat tamborin, buat anak dulu pemimpin tamborin ya. Selalu dikiri karena memang pakai baju apa aja bagus. Karena dilatih untuk pakai baju bagus, pakai baju yang benar. Nggak usah bagus-bagus ya. Sampai hari ini keluarga kami tidak pernah bermewah-mewah ya. Kita terlatih. Sebentar, ini ada apa nih? Yang error di mana nih? Sebentar ya saudara ya. Ini ada yang error nih. Dari saya atau dari... Oh ya, oke. Oke. Ya, oke. Jadi kita dilatih saudara untuk belajar hidup sederhana. Nah, saya yang belok saudara, karena saya dari kecil miskin kan, kepengin kan saudara. Dari kecil miskin, tapi orang tua kami ya tidak mendoktrin. Nah itu harus didoktrin saudara. Ya kalau miskin nggak usah barang mewah, kita memang nggak pernah beli baju, kok saudara bajunya selalu bekasan. Ya, ya itu sih nggak usah didok, tapi nggak pernah diajarin untuk memadankan diri dengan apa yang ada. Ya begitu. Los aja, yang memang mewah apa mau dia jadi mewah, kita memang nggak usah apa-apa. Salah. Ajari dia bangga, saudara. Ajari anak-anak itu bangga. Saya pernah ketemu satu keluarga, ya, dia ditawari barang merah. Sama saya tawari barang, tak belikan ini ya harganya sekian. Nggak mau om, mau uangnya saja. Loh kenapa? Uangnya aku pengen belikan adikku sepatu. Waduh, hatimu hancur nggak saudara? Saya kasih barang bagus, dia nggak mau, maunya uangnya saja. Dia mau beli buat dia dan beli adiknya. Ya, saya lupa beli ke Nike atau apa ya, itu kan barang-barang mewah, tapi buat dia mewah, saudara. Nggak uangnya saja ya, Om. Longo saya, saudara. Ajari anak-anakmu, ya, walaupun miskin, ajari ya saudara, bangga dengan apa adanya. Karena ketika enggak orang miskin, enggak orang kaya, saudara, itu dasarnya dididik dari kecil. Saya banyak ketemu orang kaya yang hidupnya sederhana, saudara. Bukan pelit ya, karena orang ini charity-nya luar biasa ya. Contohnya om tante saya itu ya, itu yang kaya raya itu ya, sudah pensiun ya. Ya hidupnya sederhana, anak-anaknya juga hidup sederhana. Kalau cita barang-barang mewah, dia cuma cita-cita doang. Kepengen beli enggak? Enggak. Enggak, dia bilang. Enggak buat apa, dia bilang, untuk kepikiran. Ajari saudara, walaupun Anda kaya raya, ya ajari untuk hidup sederhana. Ya, nggak usah pakai barang-barang yang harus branded, saudara. Sekali-kali beli buat seneng-seneng, tapi jangan dibiasain. Kalau Anda miskin, apalagi jangan dikejar tuh bagus ya, enggak. Diajari matut baju yang bagus, saudara. Oh, di Mangga 2 itu banyak, saudara. Baju-baju yang dari Taman Anggrek, ya modelnya sama persis, ya yang di Taman Anggrek itu harganya bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta, di Mangga 2 cuman 100.000, saudara. Wah, gengsi dong. Enggak usah gengsi, saya mah enggak gengsi. Sederhanakan pikiranmu, polamu. Jangan dibikin berlebih-lebih untuk memikat. Karena kan semua itu kan tujuannya kan untuk memikat. Di menor-menor, cantik-cantik. Ada itu ya, ada orang banding-bandingin istri saya sama istrinya orang. Kalau istri saya alami ya saudara ya, nggak pakai permak-permak. Ya makanya kita baik-baik saja. Tapi kalau Anda ya, kalau laki-laki senang dengan perempuan yang suka permak-permak terlalu tebal, hati-hati saudara. Suatu ketika Anda nggak bisa beliin permaknya, dia cari orang yang bisa beliin dia permak saudara. Serius ya. Oh, Anda. Makanya Petrus ngajari ya, hai istri-istri, perhiasanmu bukan yang lahir ya.
Jadi kalau ada orang ngasih istri saya tas ya, harganya misalnya 1 miliar, saya bilang kembalikan, minta mentahannya aja. Iyalah kalau mentahannya aja, terus gimana? Ya kembalikan minta mentahannya. Separuh kamu pegang, separuh kembali kasihkan buat Tamaris. Iya, hatinya. Oh, jangan dibilang orang kaya tidak masuk surga. Yang punya banyak duitnya, bukan, saudara. Yang kemilikan, saudara, yang nggak masuk surga. Walaupun kamu kere, kamu orang miskin, tapi kamu kemilikan juga nggak masuk surga loh, saudara. Susah. Tapi banyak orang kaya yang tidak kemilikan. Hidupnya sederhana. Ya kan? Banyak orang miskin yang justru kemilikan. Karena hidupnya ya silau dengan hal-hal lahiriah. Dan itu dididik dari kecil, entah Anda mau orang percaya, Anda orang Kristen, orang kafir, orang Islam, orang sembuh, pokoknya penyembah berhala lah. Pokoknya itu dididik dari kecil, saudara. Anda yang mendengar YouTube ini ya, pagi, siang, malam ini ya. Saya tidak tahu Anda di kapan agamamu apa. Pokoknya itu adalah kebenaran universal. Ajari anakmu hidup bersahaja. Nanti kamu akan bahagia di hari tua. Dari kebersahajaan hidup, karakter itu keluar, saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, karena cinta uang, akar dari segala kejahatan. Mengapa orang cinta uang? Karena orang ingin penampilannya baik, saudara. Ya, dia ingin glamor, kinclong-kinclong. Ya, dari situlah masalah-masalah datang dalam hidup kalian, saudara. Nah, tadi kita baca ya, ada kalimat, kusumpahi kau, hai putri Yerusalem, janganlah membangkitkan cintanya sebelum diingininya. Itu disebut 2 kali dalam Kidung Agung ya. Kemarin ayat pasal 2 sama hari ini pasal 3. Itu keramat, itu sebenarnya maknanya saudara ya. Saya bacakan saudara, imtairu, veyim, tairiu, et ha'ahalfa. Saudara ya. Kalau kamu membangkitkan cintanya sebelum waktunya, sumpahi kamu. Nah, itu maksudnya begini, saudara. Kalau kamu, ada 3 konsekuensinya ya. Itu ada kata if, ada kata im di situ ya. Ada kata imtairu. Kalau kamu, ya kan. Oh, itu ada sebuah syarat. Dan kamu ada kutukan di situ, saudara. Ada orang-orang ya yang hatinya itu nggak benar, nggak lurus. Dia mencari cinta yang tidak lazim, saudara. Mencari cinta yang bukan menjadi haknya. Mencari cinta yang bukan semestinya. Suami orang diambil, istri orang. Ya, itu yang dimaksud tadi ya. Imtairu veyim teoiru et ha'afa. Ngeri, saudara. Banyak orang-orang yang ingin sekali cintanya orang. Dia iri dengan, tak ambil cintanya. Laki orang, bini orang. Kenapa? Karena dia ingin cross. Dia ingin cross, dia mau gampangnya, saudara. Dia tidak tahu bagaimana bahwa cinta itu proses. Banyak ya orang melihat, kalau Anda melihat, oh ini anak, Bu Ana lembut, apa ini segala macam. Itu proses, saudara. Oh, saya ingin punya istri seperti yang lembut, yang baik hati seperti istrimu, Ko Paul. Saya bilang, waduh, itu proses. Itu bukan dia seperti itu. Bukan anak orang yang lembut, terus begitu. Bukan, saudara. Tapi saya memperlakukan dia dengan bijaksana, dengan hormat, saudara. Maka dia jadi begitu. Kalau saya memperlakukan dia dengan tidak baik, maka jadilah dia tidak baik, saudara. Selembut apapun sifat aslinya. Dulu kita sudah belajar ya. Jadi bukan masalah itu produk yang Anda lihat sekarang. Itu adalah produk hasil proses yang bertahun-tahun, saudara. Ketika kamu bijaksana pada istrimu, jadilah dia seperti itu. Ya, 1 Petrus 3 tadi kan, hiduplah bijaksana kepada istrimu.
Dia adalah teman pewarismu. Ya. Dia adalah teman, makanya kamu harus hidup bijaksana, perlakuanmu apapun ya. Apapun perlakuanmu kepada istrimu, nanti prosesnya jadilah dia seperti itu, saudara. Tergantung inputnya. Anda memberi input apa kepada istrimu. Jadilah dia istri yang seperti itu di kemudian hari. Jadi istri saya hari ini, Bu Ana hari ini, adalah hasil dari proses selama kami menikah 23 tahun, saudara. Februari besok 24 tahun. Ya. Hasil proses kami menikah 24 tahun, ditambah masa kenalan kami selama 7 tahun. 31 tahun kami kenalan, saudara. Itulah hasilnya. Seperti itu, saudara. Kalau dia secantik apapun, selembut apapun, perlakuan sayanya tidak bijaksana, jadilah Bu Ana yang berbeda. Yang nggak akan bisa menjadi ibu gembala yang baik. Pengalaman-pengalaman itu ya, saudara. Membentuk orang, saudara. Ya, bebannya itu ada di suami. Bebannya ada di istri. Ya, Anda perhiasanmu adalah hatimu, saudara. Makanya milikilah kelahiran baru. Milikilah cinta yang dari Tuhan Yesus dalam hidupmu. Sebaliknya apapun perlakuan suamimu kepadamu, kalau cintamu kepada Tuhan Yesus itu luar biasa, ya hatimu akan seluas samudra, sedalam palungan. Kotoran apapun yang masuk ke dalam hidupmu akan difilter jadi bersih, kan? Samudra yang dalam, palungan yang dalam itu adalah filter, saudara. Filter dari semua kotoran di muka bumi ini, saudara. Sehingga ketika ada orang mau ngerebut, ya nggak bisa, saudara. Karena ada perlakuan yang bijaksana, karena ada istri yang punya perhiasan yang indah. Perhiasannya itu jangan penampilan, saudara. Waktu ada orang menghina istri saya penampilannya ya, saya sampai ngelus dada kaget. Ini orang bener-bener nggak ini ya. Terus dia bandingin sama istri orang lain. Tuh nyatanya istri orang lain begini. Iya, dan istrinya orang lain itu selingkuh, saudara. Ya kan dia nggak nyadar, saudara. Ya, ada di mata Anda semua. Semua itu adalah teladan yang Anda lihat. Wah, tuh kagum dengan istrinya orang, katanya selingkuh, saudara. Terus Anda mau teladani, mau yang seperti itu. Dari awal saya sudah ngerti. Dari cara dandanya orang saya sudah ngerti ini, saudara. Ini capek-capean, apa orang yang setia. Ya kan? Dari cara dandannya orang saya ngerti, saudara. Karena saya hidup 4 tahun, saya bergumul dengan hidup itu, saudara. Tiap malam di Alexis, coba. 4 tahun saya tiap malam di Alexis. Ya, muter itu ya, 4 hotel yang saya sebut Alexis saja, karena yang sudah tutup Alexis. 4 tahun, tiap malam saya kerjanya di situ, coba. Sampai cewek-ceweknya kenal semua sama saya. 4 tahun coba bayangin, saudara. Sehingga saya tahu persis cara dandan, cara apa. Makanya saya ngerti ya, cara dia ngomong, waduh gawat. Sampai saya hafal tipe-tipe mereka ya. Makanya saya begitu lihat orang, aduh gawat. Aduh gawat. Ya, saya interview juga banyak, interview customer service itu ya, buat customer service. Masuk semua capek-capek begitu interviewnya kasir, akunting, ya, atau kepala gudang, atau administrasi, ya, yang lamar IPK-nya 3,5, iteng-iteng, butek-butek, saudara. Begitu jadi customer service officer, yang lamar rata-rata IPK-nya 2,0 semua, ya, yang bling-bling, saudara. Yang kalau mau tinggal gitu sambil ngelirik ke saya dengan genit-genit sambil cubit-cubit, saudara. Geblek ya, saudara. Gajinya di akunting lebih gede loh, saudara, daripada di customer service loh. Terus saya bilang, gajinya sekian. Nggak apa-apa, Pak. Saya mengerti kenapa dia gajinya sekian, nggak apa-apa. Karena dia jaring customer, saudara. Saya punya customer, beli barang saya.
Dia juga punya customer, beli barangnya dia, saudara. Kurang ajar, bener. Makanya terus ini bilang, si akunnya memang gajinya segitu, Pak. Loh, apa cukup? Saya bilang gitu ya. Waktu itu standar gaji di perusahaan kami kecil sekali ya. Saya sampai marah waktu itu ya. Kinerjanya kan jadi jelek, saudara. Apa cukup? Iya, Pak. Dia kan jualan juga, Pak. Saya nggak ngerti dia jualan apa. Jualan apa? Nggak boleh dong. Ya boleh tuh, Pak. Masa Bapak nggak boleh? Siang kan dia punya kerjaan di kita. Malam dia punya kerjaan lain. Kerjaan apa? Malam-malam. Oh, dia pulangnya jam 8 malam. Itulah Pak ramenya kalau malam, Pak, memang. Habis dari sini beli barang kita, malamnya diajak pulang sama customernya. Kurang ajar, saudara. Wah, serem, saudara ya. Nah, maka dari itu, saudara ya, anakmu diajar yang benar. Ya, bersahaja. Jangan bling-bling. Perhiasannya adalah perhiasan yang mulia dari hati, saudara. Kecantikan itu dari hati, saudara. Anda kalau punya anak yang cantik hatinya, maka dia akan dapat orang yang baik, saudara. Kalau Anda punya anak yang biasa dipermak, ya, yang bling-bling, dapetnya laki-laki yang model begitu yang doyan bling-bling, saudara. Percaya nggak? Loh, itu jodoh anakmu itu kamu yang ngajari dari kecil loh. Anda jadi anak bling-bling, pikirnya supaya dapat laki-laki ganteng, kaya. Ya dapetnya yang model suka bling-bling begitu, saudara. Yaitu orang-orang yang tukang doyan ke Alexis. Yang suka bling-bling kan. Tapi kalau anakmu diajari punya kesederhanaan, ya ada kebaikan hati, ada ketulusan, ada charity, ada compassion, ada kehangatan, dia akan ketemu laki-laki yang begitu juga tipenya. Ya nggak suka ke Alexis juga, saudara. Nggak suka yang bling-bling. Gitu, saudara ya. Nah, lalu proses itu akan menjadi lebih mudah. Nangkap, saudara ya. Luar biasa ya firman Tuhan yang ngajari kita ya. Lalu cinta yang dibangkitkan dengan tidak semestinya tadi, itulah yang bikin kutuk dalam hidupmu, saudara. Saudara, saya bolak-balik saya pernah bilang ya, saya ini pernah jahat, saudara. Saya pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Cinta yang tidak kudus itu, ya kutuknya itu setengah mati, saudara. Anda nanggungnya. Apalagi kalau Anda sudah lahir baru di dalam Tuhan. Kalau Anda sudah lahir baru di dalam Tuhan, ada kenajisan itu, oh jangan main-main, saudara. Ya, kamu hidup akan berat, saudara. Oh, tapi kan ya gimana Pak, kasihan Pak, alasan semua. Semua yang kamu ngomong alasan karepmu, saudara. Ya pokoknya sudah salah, nggak ada kata dispensasi, saudara. Kutuk itu nggak ada kata dispensasi loh, saudara. Nggak bisa. Kutuk ya kutuk. Itu Anda mengutuki dirimu sendiri. Anda punya air kolam yang berkulah, lalu Anda berak di situ, saudara. Oh, dispensasi Pak, berak saya itu baunya wangi loh Pak. Oh, nggak bisa, saudara. Anda punya air, mata airmu di rumahmu, sumurmu itu, kadang ya kamu kebelet BB, saudara ya, kebelet berak, terus kamar mandi dipakai dua-duanya, terus ada jongkok di sumur, berakin tuh sumur itu kan, supaya langsung kotor. Wah kan nggak apa-apa, cuman sekali Pak. Oh, cuman sekali kamu ya, baunya sumur hidup itu nguras sumurnya itu. Ngurasnya gimana kamu sumurnya itu coba? Anda tahu ya, di kampung kamu itu kan sumurnya lubang begitu, Anda berak di situ supaya langsung hilang kotorannya kan. Anda pikir kan akan hilang begitu. Oh enggak, saudara. Orang kemasukan bangkai tikus saja Anda kudu pakai potas, pakai apa. Wah setengah mati itu bersihnya pakai bangkai tikus. Apalagi ini kamu kotori dengan berakmu sendiri, saudara. Udah kemana-mana kampul-kampul. Waduh, saya stres sudah kalau udah. Ya makanya sumur-sumur itu ditutup ya. Air yang berkulah itu, tapi sumur ditutup aja bau airnya. Kan repot kan? Harus dibuka sumur itu. Kalau punya sumur itu memang airnya harus dibuka. Terus kamu berakin di situ. Mata airmu yang berkulah itu jangan kamu berakin, saudara. Sekali diberakin, bersihnya setengah mati, saudara. Istrimu, kamu, anak-anakmu itu adalah mata air yang berkulah. Jangan ya membual gitu ya. Kulah air, saudara ya. Kulah air yang membual. Jangan kamu berakin, saudara. Jangan kamu kotori dengan cinta yang najis itu tadi. Ya, jangan coba-coba, saudara. Saya bayarnya pakai anak istri saya darah, ya berdarah-darah, saudara. Makanya saya kapok Tuhan kapok-kapok begitu, ada yang udah bau-bau begitu, wah saya sudah ya. Aduh, baunya cabul, minggir, saudara. Saya langsung bayangin anak saya nangis, si Miracle itu nangis. Mama,
Mama, udah jangan pukulin Papa. Kasihan saudara, waktu Ibu Krisni itu ya, yang digebukin suaminya itu kesaksian, saya merinding saudara dengarnya ya, bayangin kami dulu saudara. Bayangin papa saya juga. Ya saudara ya. Jangan kulah airmu yang membual yang segar itu kamu kotori, kamu berakin saudara. Ya, kamu akan menyesal nanti kamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.